Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Profesor Dr. Martina M. dan Bapak Muhammad Imam Busromi SHM, selaku dosen pengampu mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi, serta hadirin sidang sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok Tunggal dan 5 akan menampilkan simulasi persidangan Mahkamah Konstitusi dengan kasus pengujian pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum membacakan kasus posisi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Tasya Aurelia sebagai panitera. Saya Muhammad Alif sebagai hakim ketua. Saya Muhammad Rizky Robani sebagai hakim anggota 1. Saya Nadia Sinar Rasid sebagai hakim anggota 2. Saya Widya Bina Varianti sebagai hakim anggota 3. Saya Alia Abdiazara sebagai hakim anggota 4. Saya Osman Rosa sebagai hakim anggota 5. Saya Bina Maharika Citra Mati sebagai hakim anggota 6. Saya Utavia Divara Marini sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Muhammad Syafri Qadri sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Barwan Talama sebagai Yusuf. Saya Nalivia Yusufindra sebagai DPR. Saya Rasmabina sebagai pemerintah. Saya Nisa Mahesana sebagai pihak terkait KPK. Saya Nisa Rahmawati sebagai ahli dari DPR. Saya Hendra Mustasima sebagai ahli dari pemohon. Kasus posisi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sejak awal pembentukannya, undang-undang ini telah mengalami 2 kali perubahan. Pada pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dijelaskan bahwa syarat calon pimpinan KPK harus berusia minimum 40 tahun dan maksimum 65 tahun pada saat proses pemilihan. Namun, ketentuan tersebut diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan menyatakan bahwa syarat usia bagi calon pimpinan KPK minimum 50 tahun dan maksimum 65 tahun. Pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan pada sejumlah poin yang menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi, objek permohonan, kedudukan hukum, dan hak konstitusional pemohon. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang dan dalam hal ini pemohon mengajukan uji material terhadap pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pemohon menentang ketentuan pada pasal AKO yang menetapkan batas usia minimum 50 tahun bagi calon pimpinan KPK, serta pasal 34 yang mengatur bahwa pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan hanya dapat dipilih 1 kali masa jabatan. Pemohon berargumen bahwa perubahan batas usia ini tidak hanya menghambat hak individu, tetapi juga berdampak pada perkembangan kelembagaan KPK, serta menurut pemohon masa jabatan 4 tahun bagi pimpinan KPK adalah diskriminatif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Demikian, permohonan ini diajukan agar Mahkamah Konstitusi dapat memaknai kembali pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang KPK ini agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan. Demikian kasus posisi yang telah saya jelaskan. Namun, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan mekanisme persidangan dari kelompok kami. Tanpa mengurangi substansi persidangan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, karena keterbatasan waktu, jeda persidangan akan kami tandai dengan berdirinya hakim. Kedua, dalam istilah yang panjang dan berulang, kami baca secara singkat. Dan yang ketiga, pembukaan dan penutupan sidang akan dibacakan oleh hakim ketua. Demikianlah mekanisme persidangan dari kelompok kami. Lalu, bagaimana keputusan majelis hakim dalam perkara ini? Selamat menyaksikan. Tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan sesuai dengan pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang persidangan Mahkamah Konstitusi. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk
Sidang perkara nomor 112 garing PUU garis datar 20 garis miring 2022 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan saya akan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya persilakan untuk kuasa hukum pemohon dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia. Kami, perkenalkan kami atas nama Muhammad Fedi Ramadhani dan saya Muhammad Syafiq Qadri selaku kuasa daripada para pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Bapak Qadri dengan Bapak biasa untuk beracara ini. 2 kali TMP Yang Mulia. Baik, terima kasih. Untuk kuasa pemohon, silakan menyampaikan pokok-pokoknya saja dan secara bergantian. Saya persilakan. Baik, izin yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang majelis, yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat kami bertanda tangan di bawah ini Oke Fedi Ramadhani dan Muhammad Syafiq Qadri advokat pada kantor hukum Rifa F. Roberts dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 November 2022 bertindak untuk dan atas nama Dr. Nurul Gufran SHMH selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian secara materi dan judicial review pasal 29 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pasal 28 B dan pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Izinkan para pemohon terlebih dahulu secara sistematis menguraikan hal sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan kedudukan hukum atau legal standing yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Yang kedua, mengujian beberapa majelis. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat enam syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu yang pertama, kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan yang kedua adanya hak dan atau hak konstitusional bagi pemohon yang diberikan dengan berlakunya suatu undang-undang, dan yang ketiga, bahwa terhadap kerugian konstitusional Mahkamah Konstitusi telah memberikan perhatian dan batasan dengan kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, di mana terdapat 5 syarat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 006 garis miring PUU garis datar 3 garis miring 2005, perkara nomor 011 garis miring PUU garis datar 5 garis miring 2007, dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 dalam pasal 4 dan 2. Oleh karena itu, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu apabila memenuhi 5 syarat kemudian hak konstitusional. Yang keempat, mohon kemudian kami bacakan majelis. Selanjutnya, bahwa dengan berlakunya pasal 29 huruf E Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merugikan hak konstitusional pemohon. Ya, silakan dibacakan. Yang majelis izin melanjutkan karena perubahan ketentuan pada pasal 29 huruf E ini menyebabkan pemohon yang belum mencapai usia 50 tahun tidak bisa mencalonkan diri kembali sebagai pimpinan KPK untuk periode berikutnya. Hal ini bertentangan dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjabat selama 4 tahun dan hanya dapat dipilih untuk 1 kali masa jabatan. Dengan demikian sangat jelas bahwa pemohon yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK mengalami kerugian hak konstitusionalnya, terutama dalam hal kepastian hukum untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK untuk 1 masa jabatan selanjutnya. Untuk yang ketujuh, mohon untuk dianggap dibacakan majelis. Untuk yang kedelapan, bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal 29 huruf E tersebut juga telah menimbulkan diskriminasi yang nyata terhadap pemohon, yang mana hal ini jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional pemohon. Hak mana dilindungi oleh Konstitusi pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemohon selaku pimpinan KPK tidak dapat menggunakan haknya untuk mencalonkan dan dipilih kembali sebagai pimpinan KPK untuk periode selanjutnya. Sedangkan para anggota pimpinan KPK dapat mencalonkan diri dan dipilih kembali pada periode selanjutnya. Sehingga dalam hal ini nyatalah bahwa pasal 29 huruf E telah melanggar dan merugikan hak konstitusional pemohon. Untuk yang ke-9 mohon dianggap dibacakan majelis. Ya, kesimpulan mengenai legal standing-nya coba dibacakan. Baik, izin melanjutkan untuk yang ke-10 menurut yang dibacakan. Selanjutnya yang ke-11, bahwa dengan argumentasi di atas pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon kemudian undang-undang dalam perkara aku karena telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan 5 syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang selama ini menjadi jurisprudensi, dan kemudian pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021
pandangan bahwa pembatasan administrasi tetap memprioritaskan pemenuhan substansi materi ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 75/PU yang pada intinya menyatakan seseorang yang telah kawin dianggap mampu melakukan tindakan hukum dan bertanggung jawab. Demikian pula untuk persyaratan usia minimal 50 tahun untuk menduduki suatu jabatan. Jika seseorang telah memiliki pengalaman dalam jabatan tersebut, maka secara umum harus dia akan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut. Untuk yang ke-6 mohon untuk dianggap dibacakan majelis. Untuk yang ke-7, KPK sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk memberantas korupsi secara luar biasa harus didasarkan pada norma kelembagaan dan proses kerja yang jelas dan pasti, tanpa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Untuk yang ke-8 dan 9 mohon untuk dianggap dibacakan majelis. Untuk selanjutnya, pengangkatan pemohon juga dilakukan berdasarkan Kepres nomor 129/P dan seterusnya, bahwa sejak dan selama menjalankan jabatan sebagai wakil ketua merangkap anggota pimpinan KPK hingga permohonan pengujian judicial review diajukan, pemohon telah membuktikan memiliki kemampuan secara kualitas kinerja yang baik, tidak pernah abai ataupun lalai. Untuk selanjutnya, bahwa umur pemohon ketika jalankan sebagai wakil ketua merangkap anggota pimpinan KPK periode 2019 hingga 2023 adalah 45 tahun dan umur pengaturan persoalan umur yang ditetapkan dalam pasal 29 huruf E Undang-Undang Aku apabila dikaitkan dengan posisi pemohon yang saat ini aktif sebagai ketua wakil ketua merangkap anggota pimpinan KPK kontradiktif dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 serta hak pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 34 UU AKU menjadi terhalangi. Yang selanjutnya ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 28D ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dan pasal 28 huruf I ayat 2 yang masing-masing dianggap dibacakan. Baik yang mulia, izin melanjutkan. Pemohon kehilangan hak akibat pasal 29 huruf E. Hak atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kesempatan kerja yang adil. Pasal 28 ini dianggap dibacakan. Untuk selanjutnya, keberlakuan pasal 28 huruf E Undang-Undang Aku menciptakan diskriminasi terhadap pemohon karena hanya pemohon yang tidak dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya, sementara pimpinan KPK lainnya masih memiliki kesempatan masa jabatan. Untuk yang ke-15, permohonan pemohon ini pada intinya terkait ketentuan syarat usia. Untuk yang A, B, dan C mohon untuk dibacakan majelis. Izin melanjutkan. Untuk yang ke-16, bahwa dengan demikian pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi berpendapat penentuan batas usia jabatan pemerintahan merupakan kebijakan hukum atau open legal policy yang menjadi kewenangan membentuk undang-undang asalkan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam putusan MK nomor 7/PU MK menambahkan bahwa pengaturan batas usia dapat menjadi masalah konstitusional jika A. menyebabkan masalah kelembagaan atau kebutuhan hukum dan B. menghambat kinerja lembaga atau merugikan hak konstitusional warga negara. Untuk yang ke-17, 18, dan 19 mohon untuk dibacakan majelis. Yang selanjutnya yang ke-20, bahwa pengaturan persoalan umur yang ditetapkan dalam pasal 29 huruf E Undang-Undang Aku telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang dilindungi dalam pasal 28D dan 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk angka 21 mohon untuk dibacakan majelis. Ya, pasal 23 yang coba dibacakan. Baik yang mulia, saat ini terdapat hakim konstitusi yang tidak memenuhi syarat usia 55 tahun yaitu Prof. Namun berdasarkan ketentuan penutup pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hal ini diakui dan dianggap memenuhi syarat secara hukum. Saya izin lanjutkan. Saya akan membacakan yang mulia. Pasal 47 huruf B menyatakan bahwa hakim konstitusi yang sedang menjabat saat undang-undang digunakan dianggap memenuhi syarat dan dapat mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun dengan masa tugas maksimal 15 tahun. Pemohon meyakini Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi harus menjunjung tinggi keadilan melampaui standar aturan hukum untuk melindungi hak warga negara. Baik, untuk petitumnya dibaca seluruhnya. Ya, terima kasih majelis. Lanjutkan. Petitum berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dan bukti yang telah disampaikan di hadapan persidangan konstitusi, pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan seluruh permohonan pemohon, dan yang kedua, menyatakan bahwa pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Dan yang ketiga, memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex apropo et Bruno tentang kami majelis kuasa hukum pemohon Muhammad Syafiq bagi SMA dan Okta Kedi Karmani SMA. Baik, terima kasih untuk pasal pemohon Bu Octavia dengan Pak Satria.
Dengan ini, permohonan Anda telah terdaftar dalam perkara nomor 112 dari PU garis datar 20 garis miring 2022 sudah diterima. Yang dimana agenda selanjutnya adalah pemberian saran, nasihat, serta masukan akan disampaikan oleh majelis hakim. Nantinya saya minta tolong pada pasal pemohon untuk dapat didengar, dicatat, maupun diintegrasikan untuk dalam perbaikan permohonan Anda. Saya mungkin persilakan Profesor Bani dapat menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu, untuk selanjutnya disampaikan kembali oleh Ibu Dr. Bani. Saya persilakan dulu Bapak Bani. Ya baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Muhammad Alif sebagai Ketua Panel dan pimpinan sidang, dan Yang Mulia Ibu Dr. Nadia sebagai anggota panel. Yang saya hormati Pak Sapri dan Bu Oktavia, selaku kuasa yang hadir dalam sidang siang hari ini. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah membaca dan memahami isi permohonan yang terdiri dari 21 lembar. Benar ya Pak Sapri? Betul yang mulia. Dalam sidang hari ini, majelis akan memberikan beberapa nasihat kepada pemohon terkait permohonan uji materi. Pertama, majelis menyoroti adanya kontradiksi antara posita yang menyatakan batas usia 50 tahun bertentangan dengan UUD 1945. Namun, itu tidak menyebutkan inkonstitusionalitas. Kedua, majelis menekankan pentingnya memperjelas kerugian konstitusional permohon terkait masa jabatan pimpinan KPK. Ketiga, majelis meminta pemohon menghubungkan permohonan dengan putusan MK sebelumnya seperti putusan nomor 7 tahun 2013 dan putusan nomor 62 tahun 2019. Selain itu, majelis juga menyarankan untuk menyatakan referensi batas usia minimal di lembaga anti korupsi negara lain, serta memperjelas kapan masa jabatan pemohon berakhir. Saya kira demikian yang mulia yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk yang mulia Profesor Bani. Saya persilakan Ibu Dr. Nadia untuk dapat menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Yang Mulia Profesor Alif, juga Yang Mulia Hakim Anggota Panel Profesor Robani. Pasien pada saat ini diwakili oleh PSP ya. Betul yang mulia. Juga dengan Ibu Oktavia, baik dari segi sistematikanya, saya lihat permohonannya sudah memenuhi PMK nomor 2 tahun 2021 sesuai dengan pasal 10 yang sudah diuraikan dalam permohonan ini. Hanya ada beberapa catatan dari saya terkait dengan permohonan ini. Yang pertama, di dalam posita ada pengulangan di mana pada pokok posita dari angka 5 di halaman 10 permohonan dan posita angka 21 halaman 18 itu sama persis. Coba dicermati ya. Kedua, terkait agar permohonan ini tidak terkena prinsip rebus in idem seperti yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Robani bahwa pasal 29 huruf E sebelumnya sudah pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 62 tahun 2019. Mohon hal ini diperhatikan. Kemudian mengenai penulisan perlu diperjelas terkait batu uji yang digunakan. Apakah hanya pasal 28D ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 atau keseluruhan pasal 28D yang terdiri dari 4 ayat. Harap diperhatikan lebih lanjut. Selanjutnya, perhatikan apakah pasal 34 kontradiktif dengan pasal 29 yang justru menguntungkan pemohon. Tidak ada aturan peralihan yang bisa merugikan pejabat yang sedang menjabat. Jadi, mungkin pasal 34 justru menguntungkan pemohon karena pasal tersebut tidak mengalami perubahan. Pemohon dan kuasa diminta mempertimbangkan apakah pasal 34 ini bertentangan atau justru menguntungkan. Saya kira itu beberapa catatan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Profesor Alif. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Nadia untuk kuasa pemohon. Sebetulnya persoalan ini tidak perlu adanya argumentasi yang panjang. Namun seperti yang sudah disampaikan oleh Profesor Bani dan juga Ibu Dr. Nadia, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan lagi dalam permohonan ini. Saya menyoroti jangan sampai permohonan ini terjebak dalam prinsipnya disini. Artinya permohonan harus berbeda dari yang pernah diputus oleh Mahkamah dalam putusan nomor 62 tahun 2019 yang namanya ditolak. Kemudian dari pemohon apakah ingin menambahkan dalam itu bahwasanya selain syarat minimal usia 50 tahun, kecuali bagi mereka yang usianya belum mencapai 50 tahun tapi punya pimpinan KPK, apakah seperti itu? Sehingga dari kami juga punya pandangan bahwasanya jangan sampai legal standing ini benar-benar dihentikan. Dan juga dalam positanya juga dijelaskan bahwasanya kerugian itu terjadi sekalipun ini bukan persoalan konstitusionalitas yang bertentangan dengan Undang-Undang tahun 45. Namun ini merugikan berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 45, bukan pasal yang lain. Saya kira seperti itu yang harus diperkuat. Mungkin ada tambahan atau komentar dari Bapak Syafi atau Ibu Safia. Terima kasih yang mulia atas catatan, saran dan pendapatnya. Ini menjadi masukan bagi kami untuk lebih memberikan lagi apa yang menjadi permohonan kami. Mungkin itu ada tambahan yang boleh. Ya, tambahan atau pertanyaan yang ingin disampaikan. Terima kasih yang mulia majelis. Saya kira cukup. Untuk ini kami mohon waktu nanti untuk menerima semua masukan dan saran karena ini akan sangat baik bagi permohonan kami agar bisa dipertimbangkan oleh majelis. Baik, terima kasih. Apakah sudah jelas semuanya? Profesor Purno? Cukup yang mulia, cukup jelas dan cukup padat dan menerangkan hal-hal yang perlu diperbaiki. Baik, terima kasih.
Kalau begitu untuk perbaikan nantinya diserahkan kepada panitera paling lambat 14 hari sejak sidang pertama, yaitu hari Rabu 14 Desember 2022 pukul 2 siang. Dengan ini saya nyatakan sidang selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Oke, kita mulai. Sidang perkara nomor 112 garing PU garis datar 20 garis miring 2022 dengan agenda perbaikan permohonan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya persilakan untuk kuasa hukum pemohon dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia. Kami dengan tangan kami atas nama Oktavia Ramadhani dan Muhammad Syafiqo dari selaku kuasa daripada para pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Bapak Putri. Untuk kuasa hukum pemohon sampaikan pokok-pokoknya saja. Siapa yang mau menyampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Adapun berkaitan dengan perubahan pada objek permohonan serta kami tambahkan terhadap pasal 34, kemudian di bagian legal standingnya, kemudian konstitusional kami bagi menjadi 3 poin. Lalu di alasan permohonan karena objek permohonan yang kami kandung menjadi pasal 34, maka kami bagi menjadi 2. Juga kemudian kami masukkan perbandingan dengan perkara terdahulu, kemudian buka tertutup. Dan untuk pokok-pokok permohonannya kami sudah dibacakan Yang Mulia. Selanjutnya ke objek permohonan, pemohon dengan ini mengajukan permohonan kemudian judicial review terhadap pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oke, hal apa yang Anda tidak akan masukkan dalam alasan permohonan Anda? Kami mempertegas di kerugian konstitusionalnya. Nah, itu kan memperkuat posilan Indonesia, sedangkan itu posilan nggak usah dibacakan secara keseluruhnya. Jadi yang ingin ditambahkan dalam frasa itu apakah itu atau bukan? Iya. Ya, coba dibacakan. Intinya kerugian yang di halaman 17 Yang Mulia bahwa terkait dengan perubahan ketentuan batas usia semula 40 tahun menjadi 50 tahun. Yang selanjutnya ini merugikan pemohon, yaitu pemohon kehilangan haknya dalam mendapatkan kepastian hukumnya. Dia karena pemohon memiliki hak untuk dipilih kembali, namun atas berlakunya perubahan usia menjadi terhalangi atau setidaknya tertunda waktunya. Dengan hal ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 Yang Mulia. Oke, kalau 45 itu sebetulnya kan yang semula memenuhi persyaratan nih karena ada perubahan, jadi nggak memenuhi persyaratan lagi. Padahal kan sebelumnya udah pengundangan jadi pimpinan KPK, ada lagi kan? Betul, ada 4 alasan Yang Mulia. Baik Yang Mulia, itu yang pertama tadi. Terus yang kedua, pemohon kehilangan haknya untuk diperlakukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu yang ketiga, pemohon kehilangan haknya untuk berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dengan sesama pimpinan KPK. Dapat memenuhi haknya untuk dapat dipilih kembali. Pemohon kehilangan haknya untuk berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan ini melanggar pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 Yang Mulia. Oke, di tambahan Bapak Sita kan berkenan dan menggunakan angka terkait itu ya di angka 1 serta 2. Di angka 3, kenapa Anda minta KPK ini semua jabatannya 4 tahun kok jadi 5 tahun? Apakah Anda tuh membandingkan dengan lembaga negara lain? Betul Yang Mulia, terkait dengan pasal 34 Undang-Undang KPK ini maksud di sana pemohon mempunyai beberapa alasan, ada 5 alasan. Saya ingin menegaskan bahwa pemohon mengalami kerugian konstitusional yang signifikan akibat perubahan ketentuan batas usia jabatan pimpinan KPK dari 40 tahun menjadi 50 tahun. Hal ini jelas melanggar pasal 28 ayat 1 UUD 1945 di mana pemohon seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan berhak untuk dipilih kembali. Itu kan yang berkenaan dengan pasal 29. Sedangkan untuk yang pasal 34 itu bagaimana? Ya Yang Mulia, kami juga mengajukan permohonan terkait pasal 34 di mana kami meminta agar masa jabatan pimpinan KPK yang tadinya 4 tahun menjadi 5 tahun. Ini penting karena pemohon merasa bahwa ketentuan ini tidak adil dibandingkan dengan lembaga negara independen lainnya Yang Mulia. Oke, dari kuasa pemohon yang ingin ditekankan apakah karena masa jabatan ini lebih pendek menyebabkan adanya perlakuan diskriminatif terhadap pemohon? Betul Yang Mulia, pemohon kehilangan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Ya, jangan dibacakan. Sekarang kenapa Anda mintanya ke 5 tahun? Kenapa nggak 10 tahun, 12 sampai 15 tahun? Apakah dikarenakan tidak open legal policy kah? Atau bagaimana? Ya Yang Mulia. Coba dibacakan petitumnya. Baik Yang Mulia, ini petitum berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah disampaikan di muka persidangan konstitusi. Maka pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19
tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara bersyarat atau kondisional inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Yang ketiga, menyatakan bahwa pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 secara bersyarat kondisional inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pimpinan pemberantasan korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Untuk yang keempat, memerintahkan untuk membuat keputusan ini dalam berita negara Indonesia sebagai mestinya atau dalam hal mahkamah berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya. SAK White Board, Jakarta 14 Desember 2022. Hormat kami kuasa hukum pemohon Muhammad Syafiq Odaya Saiman dan Octavia Dewan Mandania Saiman. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih untuk Pak Kodri dan Bokap. Ya, tentunya ada yang mau disampaikan lagi? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Dari pemohon juga sudah mengajukan ya, kalau mengajukan juga bukti P1 sampai P9 ya. Baik yang mulia. Dari meja panel sudah dicek bahwasanya untuk bukti P1 P9 nya sudah diverifikasi dan dicek sudah valid semua, maka saya sahkan bukti P1 sampai P9 nya. Kemudian saya silakan Profesor Badi dapat menyampaikan pendapatnya dulu. Ya baik, terima kasih yang mulia Ketua, saudara pemohon Pak Sapri dan Bu Octavia. Saya mencatat ini sudah ada perbaikan apa yang sudah saya sampaikan pada sidang pendahuluan pertama ini. Di halaman 17 butir 16, Anda menyebut perubahan batas usia dari 40 tahun menjadi 50 tahun sebagai open legal policy. Namun pemohon mengklaim ada kerugian konstitusional sehingga norma tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, 2, dan 3. Apakah ini memang konstruksi berpikirnya? Betul yang mulia. Baik, saya lihat juga ini ada tambahan di petitum. Sekarang kita masa jabatan 5 tahun yang sebelumnya tidak ada. Tadi sudah disampaikan di elaborasi oleh Prof. Alif pertimbangannya kenapa dan mengapa. Mungkin ini akan menjadi catatan yang dibahas lebih lanjut di RPH. Kemudian ada satu hal lagi yang belum ada. Kemarin saya pernah minta perbandingan dari luar negeri terkait lembaga independen, misalnya KPK di Hong Kong atau di Malaysia. Apakah ada ketentuan pembatasan usia? Saya lihat itu juga belum ada. Jika pemohon tidak memberikan, tentunya maka hakim akan mencari referensi sendiri. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke yang mulia Pak Ketua. Baik, terima kasih Profesor Badi. Mungkin dari yang mulai dulu nanti. Terima kasih. Kemudian saya mau tanyakan lagi kepada pemohon, apakah ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih dari kuasa pemohon. Dengan begitu, saya akan sidang perbaikan permohonan ini selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Jadi mohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Sidang lanjutan perkara nomor 112 garing PU garis datar 20 garis miring 2022 dengan agenda mendengar keterangan dari DPR calon presiden. Kemudian dari kuasa pemohon DPR Ibu Radivia apakah hadir? Baik, saya persilahkan Ibu Radivia dapat menyampaikan pendapatnya di atas podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berdasarkan surat keputusan pimpinan DPR nomor 45 garis miring 2 garis miring 2021 2022, pimpinan DPR RI memasukkan kepada anggota Komisi 3
berbeda masa jabatannya dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen lainnya, menimbulkan masalah hukum tentang status, kedudukan, dan derajat lembaga mereka dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. 8. DPR memberikan keterangan bahwa MK tidak pernah membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau undang-undang tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai open legal policy oleh pembentuk undang-undang. 9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan, pemberlakuan ketentuan pasal-pasal AUO tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Petitum DPR RI. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga permohonan AUO harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan AUO untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan AUO tidak dapat diterima. 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. 4. Menyatakan pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang KPK perubahan kedua tidak bertentangan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 5. Memerintahkan kekuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dan apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan DPR ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan yang mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat saya atas nama tim kuasa DPR RI dan Divisi Sabinka SHM. Baik, terima kasih Ibu Raditya. Ada pertanyaan atau pendalaman? Baik, terima kasih. Bisa duduk Ibu Raditya. Kemudian di meja ini saya persilakan Ibu yang mulia Ibu Dr. Novan dapat menyampaikan pendapat Ibu. Baik, terima kasih yang mulia Ketua. Terima kasih Ibu Raditya untuk keterangannya. Saya ingin keterangan tambahan terkait dengan pasal 34. Pasal 34 ini kan sebenarnya dari nama awal ya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003. Itu substansinya sudah ada. Pada waktu Undang-Undang melakukan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, ini kan norma itu tidak mengalami perubahan. Sementara kita tahu bahwa pada undang-undang ini dibuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu belum ada pimpinan KPK. Kemudian ketika mengalami perubahan, ini kan sebenarnya ada dampak terhadap peralihan. Ada semangat peralihan di dalam karena ada frasa yang terkait dapat dipilih kembali. Ketika sudah mengalami perubahan, ini sebenarnya ada kasus konkret yang beririsan. Apakah dalam pembahasan terkait dengan pasal 29, apakah ada kaitannya dengan pasal 34 atau tidak? Nah, itu saja untuk Ibu Raditya. Saya kira ini juga untuk pemerintah nanti dalam memberikan keterangannya. Kalau ada percakapan misalnya terkait dengan hal itu, berikan teman. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia Ibu Dr. Novan. Tolong Ibu Raditya nanti disampaikan dan juga ditambahkan dalam keterangan nanti ya. Baik, terima kasih Ibu Raditya. Kalau ada agenda, saya persilakan penjelasan. Terima kasih yang mulia. Saya Ya, silakan. Kemudian saya persilakan kuasa presiden dapat menyampaikan pendapatnya dulu. Di sini yang mulia, saya dari kuasa presiden. Tapi yang mulia menyatakan bahwa ini meminta keterangan dari KPK ya. Ini maksudnya apakah tentang itu menjadi tidak terkait atau menjadi satu kesatuan dengan keterangan tersebut? Ya, itu boleh kalau menjadi bagian dari pemerintah atau dari pihak KPK sendiri dari apa? Ya, terima kasih. Dengan begitu kita tunda lagi sidang pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 11 pagi. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin sekalian, meninggalkan langsung dari mohon berdiri. Hadirin sekalian, memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Dari pemohon, kuasa presiden serta pihak terkait, apakah hadir semuanya? Baik, terima kasih. Agenda pada siang ini adalah mendengar keterangan dari presiden serta pihak terkait dan KPK. Saya persilakan Bapak Arya Putra dari kuasa presiden dapat menyampaikan pendapat di podium. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, saya sendiri Arya Putra sebagai kuasa dari pemerintah. Saya akan membacakan keterangan presiden terkait dengan permohonan pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 31 baru tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 28 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 serta pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah dimohonkan oleh Dr. Nur Profesor Syariah dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bapak Muhammad Sati Profesor Syariah dan Bapak yang sudah hadir. Pada pokok permohonan yang sudah dibacakan oleh kuasa hukum dan pemohon bahwa pada pasal 29 huruf E Undang-Undang Agung mengatur mengenai batas usia untuk diangkat dan dipilih menjadi pimpinan KPK, yaitu paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Kemudian bahwa penentuan masa jabatan selama 4 tahun tentunya tidak dapat disamakan dengan lembaga-lembaga lain karena tentunya pembentuk undang-undang ini memiliki reasoning atau memiliki alasan yang berbeda di satu lembaga negara dan lembaga negara yang lain. Kemudian Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, oleh karena itu, menurut hemat pemerintah, ketentuan aku yang bersifat diskriminatif karena kesamaan dan kesederajatan di hadapan hukum bukan berarti menunjukkan semua hal pada posisi yang sama tanpa adanya perbedaan, melainkan memberikan perlakuan yang sama bagi siapapun di hadapan hukum. Kemudian, merujuk pada pendapat hukum, Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali di dalam putusannya bahwa persyaratan usia untuk menduduki suatu jabatan pada lembaga negara itu telah diputus beberapa kali di putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PU 14/2019, kemudian di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PU 19/2021, kemudian nomor 2/PU 15/2017, nomor 3 sampai nomor 7/PU 12/2014, dan nomor 37 serta nomor 39/PU 8/2010. Kesemuanya telah mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan bagaimana membentuk undang-undang mengambil satu pilihan di dalam menentukan batas usia untuk menjadi calon atau menduduki di dalam jabatan di lembaga-lembaga negara tersebut. Maka beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penentuan batas usia yang akan saya sebut kembali yang adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ketentuan mengenai batas usia sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tertentu atau dapat pula melalui upaya legislative review. Kemudian yang kedua, penentuan batas usia sepenuhnya merupakan kewenangan membentuk undang-undang yang apapun pilihan yang tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa penjelasan di atas, bahwa menurut pemerintah apa yang dimohonkan oleh pemohon dengan kami merupakan hal-hal yang dekat jadi ranahnya membentuk undang-undang untuk melakukan perubahan dan menentukan batas untuk menjadi pimpinan KPK tersebut. Terakhir yang mulia sebagai berikut, berdasarkan penjelasan dan argumentasi di atas, pemerintah memohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua terhadap ketentuan pasal 28 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan kisah sebagai berikut. Yang pertama, menerima keputusan Presiden secara keseluruhan. Yang kedua, menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah seorang incumbent yang sekarang menjadi komisioner KPK yang kembali untuk ikut di dalam kontestasi atau pencalonan kembali yang kedua kali dan pertemuan tersebut apakah dianggap bertentangan atau tidak, kami serahkan sepenuhnya kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Namun demikian yang mulia, tentunya kami memohon putusan yang dilaksanakan seadil-adilnya di dalam memeriksa permohonan pengujian akmur di atas atau dengan istilah ex akmur et belum. Demikian yang mulia, penjelasan pemerintah sudah diterima di Mahkamah Konstitusi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arya Putra. Bisa duduk Bapak Arya Putra. Saya persilakan selanjutnya dari pihak terkait KPK Ibu Nisa Nusana bisa di atas podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin kami menyampaikan keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas pengujian pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pasal 28D ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, saya, Nisa Nandasana, jabatan Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal ini bertindak atas nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK/KPK/X
UU/2022 tanggal 28 November 2022 yang selanjutnya disebut pemberi keterangan dalam perkara nomor 112/PU/2020/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang diajukan oleh Dr. Nurul Gufran SHMH untuk selanjutnya disebut pemohon yang memberi kuasa kepada RKN Partners. Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemohon uji material yang kami hormati. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi atas permohonan uji material tafsir ketentuan pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan dalam persidangan yang mulia di Mahkamah Konstitusi ini. Yang pertama, pokok permohonan pemohon pada pokok permohonannya yang sudah dibacakan oleh kuasa hukum dari pemohon. Kemudian berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, selanjutnya pemohon mengajukan petitum sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 29E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. 3. Menyatakan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat diberi kembali hanya untuk sekali masa jabatan. 4. Memerintahkan untuk memohon putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo adjourno. Kemudian, tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon. Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemohon uji material yang kami hormati. Bahwa syarat usia sebagaimana diatur pada pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK dan masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana diatur pada pasal 34 Undang-Undang KPK merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy dari pemerintah dan pembentuk undang-undang sesuai kebutuhan penyelenggaraan negara. Sebagaimana model kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan pada penjelasan hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Oleh karena KPK sesuai pasal 1 Amat 3 Junto pasal 3 Undang-Undang KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang melaksanakan tugas dan wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dan KPK dipimpin oleh pimpinan secara kolektif kolegial yang secara kelembagaan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan syarat usia dan masa jabatan pimpinan KPK. Berdasarkan hal-hal tersebut, KPK menyerahkan pengujian konstitusionalitas norma pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang KPK dalam perkara aequo pada Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demikian keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Selasa 21 Februari 2023 atas nama pimpinan Sekretaris Jenderal Operasional Kepala Biro Hukum Nisa Mahesana. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nisa. Bisa duduk dulu Ibu Nisa, kami silakan. Kemudian kepada Ibu Octavia ataupun Bapak Wadri, apakah ingin mengajukan ahli atau saksi? Terima kasih mulia. Yang kami mengajukan satu atau dua orang ahli untuk saksi tidak ada yang mulia. Oke, baik, terima kasih dari kuasa hukum pemohon bisa melaksanakan sebagai pihak KPK adalah Pak Arya Putra dari Kuasa Presiden. Dengan begitu kita tunda lagi sidang pada hari Senin 13 Maret 2023 pukul 11 pagi dengan catatan agenda dengan catatan ini kurikulum vitae serta surat izin dari lembaga alih harus diserahkan maksimal 2 hari sebelum hari sidang. Apakah sudah jelas semua pihak? Terima kasih. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang mohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Agenda pada siang ini adalah mendengar keterangan dari ahli pemohon, yaitu Dr. Yandrianus Pangsi Emma, SHMA, yang dimana Bapak Yandrianus nantinya akan disumat terlebih dahulu dan akan dipandu oleh Ibu Ali. Saya persilakan kepada Ibu Ali dapat memandu Bapak Yandrianus. Baik, kepada ahli Dr. Yandrianus Pangsi Emma, SHMA, dengan tangan kanan 3 jari saja, kemudian tangan kiri di atas lakukan, ikuti lafal janji yang saya berikan. Saya berjanji sebagai ahli Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia. Oke, baik, terima kasih Ibu Alia. Saya persilakan Bapak Yandrianus bisa menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu di atas podium. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk menghemat waktu, saya langsung saja ke pokok bahasan Yang Mulia terkait pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengubah batasan usia pencalonan pimpinan KPK. Perubahan ini menyebabkan seseorang yang pernah menjabat sebelumnya memenuhi usia 50 tahun pada seleksi yang belum memenuhi usia 50 tahun pada seleksi kedua dianggap tidak memenuhi syarat. Penerapan pasal ini menurut saya bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan materi yang sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Saya mencoba mengamati dari segi normatif terkait usia pimpinan KPK. KPK sifatnya menunjang di bidang eksekutif yang bersifat kolektif kolegial. Kolektif kolegial dalam komisi negara tidak seharusnya menurunkan peluang usia potensial untuk berkiprah. Karena usia 40 itu sering dianggap sebagai awal kehidupan. Perubahan soal usia ini saya nilai diskriminatif terhadap hak individu. Lalu ketika konsep kepastian hukum diintroduce masuk dalam perubahan syarat minimal usia pimpinan KPK, sangat kelihatan memberi kesempatan para pimpinan KPK dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan saja. Menurut saya juga hal ini dalam posisi ambiguitas makna. Ketika pasal 34 terkait masa jabatan KPK yang hanya 4 tahun dibaca secara terpisah, maka seharusnya pimpinan sebelumnya itu dapat mencalonkan kembali. Adanya syarat baru yang itu tidak serta-merta mengabaikan kedudukan dan hak yang diberikan oleh hukum, bahwa pimpinan KPK itu dapat dipilih kembali. Ketentuan pasal 29 huruf E juga menimbulkan ketidakpastian yang secara spesifik, sehingga merugikan hak-hak konstitusional pemohon. Baik Yang Mulia, kemudian terkait adanya soal diskriminasi usia. Aturan terkait usia yang diatur dalam Undang-Undang Perubahan Kedua menimbulkan problem ketidakpastian. Yang terkait juga dengan pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Saya menyimpulkan dari sini ada problem diskriminasi terkait usia. Jika memang tidak ada hasil penelitian yang bisa menunjukkan bahwa usia 40 itu tidak layak lagi untuk memimpin. Kemudian, demikian pula di pasal 28I soal diskriminasi. Tiap orang itu punya kebebasan untuk terhindar dari tindakan diskriminasi. Saya pikir pasal 29 huruf E adalah bentuk diskriminasi. Karena sesungguhnya kapabilitas untuk memimpin itu tidak ditentukan oleh usia seseorang. Terakhir, rekomendasi dari saya kalau bisa ketentuan pasal 29E perubahan kedua terkait batas usia pencalonan ketua KPK dikembalikan ke 40 tahun atau setidaknya bahwa orang yang pernah menjabat itu dikecualikan karena bagaimanapun dia sudah terbukti sudah melakoni dan dari segi kinerja kapabilitas intelektual dalam menyelesaikan masalah itu sudah teruji. Demikian Yang Mulia, atas segala kekurangan mungkin bisa diperdalam dialog selanjutnya. Format saya Yandrianus Pangsi Emma selaku ahli pemohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yandrianus. Kepada kuasa pemohon, apakah ada pertanyaan yang ditanyakan ke Bapak Yandrianus? Izin Yang Mulia, ini menanyakan kepada ahli. Pertanyaan saya kepada ahli, dapatkah sebuah undang-undang atau undang-undang perubahan atau undang-undang yang baru tersebut dapat mencabut status cakap? Dapatkah tercabut status cakapnya seorang pejabat incumbent dalam hal ini undang-undang KPK dalam kaitannya dengan posisi pemohon saat ini? Terima kasih mohon penjelasannya. Baik, terima kasih dari Buka. Satu saja. Sementara cukup saya. Terima kasih. Dari kuasa Presiden, apakah ada yang ingin ditanyakan pada Bapak Yandrianus? Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan dan dapat respon dari ahli terhadap atas kepastian hukum ya.
Yang pertama menjadi pertanyaan adalah apakah ahli yang di dalam undang-undang ini ada persoalan jabatan karena perubahan undang-undang ini atau karena pasal ini. Kemudian yang kedua, ini merupakan perubahan undang-undang dari tahun 2019 ya. Ketika ini jaga memberikan hukuman, kenapa baru melakukan pemecahnya sekarang? Dan apakah semua perbuatan batas usia itu kalau disamaratakan juga merupakan sesuatu yang adil? Dan kemudian apakah semua batas usia itu harus ditentukan sama rata meskipun bisa berbeda? Saya ingin jelaskan terkait itu. Sekian dari saya yang mulia. Baik, terima kasih dari kuasa presiden. Mungkin dari meja saya persilakan dulu Profesor Bintang dulu. Terima kasih yang mulia. Saya punya beberapa pertanyaan untuk ahli Bayan Adrianus. Di halaman 9 keterangan ahli itu mengatakan begini. Jika hukum masa jabatan pejabat lembaga negara. Nah, bagaimana dan di mana jika hukum soal masa jabatan pimpinan lembaga negara non-struktural itu dapat kita baca dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana caranya kita paham bahwa itu ada hubungan jika hukum soal masa jabatan. Lalu mungkin bisa dijelaskan apa korelasinya usia dengan sifat kolektif kolegial itu. Terakhir, bagaimana mengaitkan itu dengan prinsip kolektif kolegial yang dijelaskan oleh hakim tadi. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih Profesor Bintang. Bapak Yanus, saya persilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenankan saya untuk menjawab. Yang pertama, pertanyaan dari kuasa pemohon. Sebetulnya tadi kan sudah saya jelaskan di dalam penjelasan dan di dalam keterangan yang sudah saya sampaikan secara tertulis. Di situ sebetulnya pimpinan KPK ini kan untuk menduduki suatu jabatan, sehingga di sini kita bisa terkait kecakapan. Kalau seseorang itu sudah dikatakan cakap, dikatakan mampu, tentunya akan terus cakap. Seperti yang sudah saya analogikan dalam pasal 360 KUH Perdata. Begitu juga kalau kemarin dia telah cukup umur, seperti itu tentunya akan cukup terus. Pada pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 terjadi ambiguitas terkait makna. Inilah yang saya katakan melanggar asas kepastian hukum. Kemudian dari Wakil Presiden, saya pikir memang tidak ada kekosongan. Cuma memang ada dua norma yang secara konkret dihadapi oleh pemohon. Pasal 34 terangnya akan menyatakan bahwa dapat mencalonkan diri kembali menjadi pimpinan KPK. Saya pikir ada norma yang memberikan, tapi kemudian ada norma yang menghalangi itu terkait batas usia. Tanpa adanya jembatan perantara sehingga menimbulkan ketidakjelasan ketika akan diterapkan. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Wakil Presiden, kenapa baru melakukan pengusian? Saya pikir ini soal hak negara. Ya kapanpun dia mau, negara sudah menyiapkan fasilitas untuk memperjuangkan hak-haknya. Selanjutnya terkait batas usia, apakah harus ditentukan sama rata? Saya termasuk yang tidak setuju. Tapi secara sunatullah itu kan sudah ada yang disebut balik, ada yang disebut anak, ada yang disebut porok. Saya cuma ingin berpendapat bahwa setidaknya ada ukuran maturity, yaitu kecerdasan dan kematangan. Karena kalau kita sudah masuk di situ, berarti maturity itu tidak sekedar usia saja, tapi kita lihat aktual intelektualnya. Kemudian dari Prof. Bintang, jadi memang di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak mencantumkan mengenai usia. Saya mencoba menggunakan suatu penafsiran bahwa lembaga-lembaga negara yang diatur di sana masa pimpinannya 5 tahun. Saya menarik kesimpulan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Hal ini berkaitan juga dengan beberapa lembaga negara yang masuk pada unsur eksekutif, yang mana masa pimpinannya juga itu 5 tahun. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan Prof. Bintang soal hubungan dengan kolektif kolegial. Saya membaca ada suatu kuasa yang berbeda antara kolektif kolegial dengan jabatan tunggal, yang mungkin utamanya kalau dipandang kira-kira itu terlalu agresif bila muda, maka ada orang tua yang bisa mengimbangi. Tapi kalau semuanya juga Tuhan, maka ini akan bisa menjadi lambat. Oleh sebab itu keseimbangan usia itu menurut saya sangat penting dalam memotret sekaligus sebagai proses pendidikan atau transformasi pengalaman antar generasi. Ketika berpadu antara usia mature yang baru start dengan yang sudah middle, bahkan yang sudah old age. Oleh sebab itu kerja kolektif kolegial ini semestinya itu menjadi penyeimbang. Itu kalau dari sisi kolektif kolegial, pertimbangan saya yang mulia, terutama yang non-struktural. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya aturkan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak yang bisa duduk. Kepada kuasa hukum, mohon apakah masih akan melakukan saksi ahli? Baik, terima kasih Ibu Octavia, Bapak yang dan juga kuasa presiden dan juga yang terkait dengan itu. Kita tunda lagi sidang pada hari Senin 3 April 2023 pukul 11 pagi dengan catatan kurikulum vitae dan juga keterangan tertulis harus disampaikan maksimal 2 hari sebelum hari sidang. Dengan demikian catatan sidang selesai dan ditutup. Hadirin sekalian, meninggalkan ruang sidang. Hadirin dan mohon berdiri. Hadirin sekalian, memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Sidang lanjutan perkara nomor 112 tahun 2022 dengan agenda mendengar keterangan dari ahli dari pemohon yaitu Bapak Dr. Yandianus Pasiema SHMA. Dari pihak terkait KPK apakah hadir juga? Terima kasih. Bapak Dr. Yandianus bisa naik untuk diambil sumpah terlebih dahulu, akan dipandu oleh Ibu Alia. Saya persilakan Ibu Alia. Baik, terima kasih yang mulia kepada saudara ahli dari pemohon Dr. Yandianus Pasiema SHMA. Tangan kiri di atas alkitab, tangan kanan dengan 3 jari saja. Ikuti lafaz janji yang saya tunjukkan. Saya berjanji sebagai ahli Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang mulia. Baik, terima kasih Ibu Alia. Kepada Bapak Dr. Yandianus bisa menyampaikan pendapatnya lagi. Terima kasih yang mulia, mohon izin saya sampaikan. Selamat pagi. Perkenankan saya menyampaikan keterangan ahli dalam perkara nomor 112 garis miring PU garis datar 20 garis miring 2022. Pada saat ketentuan pasal 29 angka 5 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 masih berlaku, pemohon memenuhi syarat usia minimal untuk menjadi pimpinan KPK. Namun setelah perubahan pasal 29 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, pemohon berpotensi kehilangan kesempatan mendaftar kembali karena belum mencapai usia minimal 50 tahun pada akhir masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2023. Tidak ditemukan alasan yang cukup jelas dan rasional terkait perubahan batas usia dalam pasal tersebut. Perubahan ini saya khawatirkan hanya bersifat tempelan saja tanpa pertimbangan yang matang. Pengaturan batas usia pimpinan KPK pernah dibahas juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 garis miring PU garis datar 11 garis miring 2013. Putusan tersebut menyoroti 3 masalah utama. Pertama, potensi problematika kelembagaan, risiko deadlock, serta hambatan kinerja lembaga yang dapat merugikan konstitusional warga negara. Hal ini memenuhi syarat untuk diajukan dalam persidangan. Perubahan batas usia minimal pimpinan KPK merugikan hak seseorang yang sudah pernah menjabat, meskipun telah memenuhi syarat sebelumnya. Berdasarkan persyaratan batasan usia pada pasal 49 angka 5 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 apabila masih berlaku, seharusnya menurut pendapat ahli di bidang hukum administrasi negara diberlakukan prinsip-prinsip berikut. Pertama, seorang harus dianggap cakap dalam menjalankan fungsi jabatan. Prinsip hukum menyatakan bahwa seorang yang telah memenuhi syarat jabatan sebelumnya tetap dianggap cakap meskipun aturan usia berubah, seperti yang diatur dalam pasal 330 KUH Perdata. Logika ini berlaku bagi pimpinan KPK yang telah memenuhi syarat sebelum perubahan undang-undang. Kedua, guna memenuhi asas persamaan, perlu ada kebijakan khusus yang melindungi hak konstitusional pimpinan KPK yang telah memenuhi syarat minimal 40 tahun agar tetap dapat mencalonkan diri meskipun usia minimal diubah menjadi 50 tahun. Berdasarkan prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah 5 tahun, biaya masa jabatan pimpinan lembaga negara termasuk KPK diatur selama 5 tahun agar kinerjanya itu dapat dinilai secara efektif berdasarkan prinsip MTF. Pengaturan batas usia terendah dan masa jabatan pimpinan KPK dapat menunjukkan penerapan asas persamaan dan kesetaraan dibandingkan dengan lembaga negara lain yang berpotensi mengganggu keadilan administrasi. Kesimpulan yang saya ambil, pertama, pengaturan batas usia dan masa jabatan bagi KPK harus berorientasi pada keadilan administrasi yang mencakup kelaksanaan, keadilan, rasionalitas dalam penggunaan kekuasaan publik. Kedua, pengaturan batas usia terendah bagi pimpinan KPK itu perlu dikaji kembali. Ketiga, masa jabatan pimpinan KPK harus disamakan dengan pimpinan lembaga negara lain untuk mewujudkan keadilan konstitusional. Demikian pendapat dari saya yang mulia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Yandianus. Dari pemohon, apakah ada yang perlu didalam? Ya, yang mulia, kepada yang kami hormati Bapak Ahli Dr. Yandianus atas keterangan ahlinya. Pertanyaan ini menyangkut batas usia dan kesetaraan masa jabatan dalam konteks hukum dan jabatan publik. Misalnya, dalam pemilu seorang yang berusia 17 tahun atau sudah menikah dengan pemilih. Jika seorang individu berusia 15 tahun telah menikah dan bercerai di usia 16, dia tetap memenuhi syarat pemilih. Pertanyaannya adalah, apakah seseorang yang pernah dianggap memenuhi syarat untuk menduduki jabatan publik secara otomatis tetap memenuhi syarat di masa mendatang? Kemudian, pernyataan ahli dalam paparan yang menyatakan pada halaman 4
Terima kasih Ibu Katia. Bapak Arya Putra dari Kuasa Presiden, silakan menanggapi apapun yang mau ditanyakan. Iya Bu ya, terima kasih atas keterangannya. Mungkin untuk jawaban ahli ya. Tapi saya menyimak apa yang disampaikan ahli dalam paparannya, maka kami hanya ingin menegaskan saja atau menanyakan tentang masalah kepastian hukum. Terutama dalam kepastian hukum ini kami akan menarik di dalam kelembagaan KPK itu, jadi belum proposal. Kemudian ini jadi pertanyaan, apakah kepastian hukum itu tidak bisa mengubah sesuatu atau keadaan sehingga keadaan itu bisa menjadi lebih baik? Dan apakah kepastian hukum itu bersesuaian dengan yang terdahulu? Nah, menurut ahli, apakah ahli bisa menggambarkan kerugian konstitusional dalam perkara ini yang sifatnya umum? Kemudian seperti apa kerugian di dalam lembaga KPK itu ketika pasal ini dilaksanakan? Mungkin itu berpertanyaan kepada ahli, daripada terima kasih ya Bu ya. Baik, terima kasih Bapak Arya Putra. Kepada Bapak Dr. Hendrius bisa menanggapi apa yang disampaikan sama Ibu Katia dan juga Bapak Arya Putra. Baik, terima kasih yang mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati kuasa pemohon, Wakil Pemerintah dan Wakil Presiden. Pertama, yang ingin saya sampaikan dalam forum ini adalah bahwa jabatan atau pejabat itu tunduk pada asas pemerintahan terbatas. Namun jabatannya sendiri itu bersifat terus-menerus karena mempresentasikan fungsi organisasi. Dalam sebuah organisasi, posisi strategik IPEX mencakup pimpinan KPK, ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, presiden dan wakil presiden serta menteri dan wakil menteri. Periodisasi jabatannya adalah 5 tahun, sehingga hanya KPK saja yang diberi jangka waktu 4 tahun. Kemudian dalam penetapan usia dalam hukum, termasuk dalam Undang-Undang Pemilu dan KUA Perdata, pasal 330 tentang kedewasaan, sebenarnya bukan hanya soal usia saja, tetapi soal kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab secara hukum. Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional terkait kepastian hukum, terutama karena perbedaan masa jabatan pimpinan KPK dengan lembaga lain. Perbedaan ini menyebabkan kesenjangan kinerja dan memberikan kesan bahwa KPK itu diperlakukan berbeda dibanding dengan lembaga lain. Hal ini seharusnya dihindari. Untuk itu di tangan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi jadi harapan untuk melaksanakan asas persamaan ini, sehingga di dalam pelaksanaannya itu tidak lagi melanggar asas persamaan, kepastian hukum, dan juga asas kesetaraan. Kemudian pertanyaan dari pemerintah tadi, apakah harus selalu mengacu pada aturan yang lama? Nah, justru ini tuh bukan soal lama dan baru, tapi sejauh mana efektivitas organisasi itu akan mampu secara normatif. Paling tidak itu dipastikan berjalan sesuai dengan regulasi yang sudah ada dan yang sudah dibuat. Saya rasa itu jawaban yang bisa saya berikan. Yang mulia, saya aturkan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Hendrius dari Meja. Saya persilakan duduk Profesor Osman dapat menyampaikan. Terima kasih ya Bu ya. Saya ingin aja kita sampai dari KPK ya. Apakah ada kajian di KPK yang berkaitan dengan pengembangan KPK dari negara lain? Sebetulnya dari negara lain itu masa jabatan pimpinan KPK ini kan waktu itu banyak sekali KPK dari negara lain nasdem itu berapa lama? Kemudian dari sisi usia, ada tidak yang bisa diberikan nanti diserahkan ke Mahkamah Konstitusi? Tambahkan keterangan dari pihak negara. Ya, Ya, terima kasih Bapak Osman. Untuk Bapak Hendrius dan seluruh pihak yang hadir, kita tunda lagi sidang pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 pukul 11 pagi dengan agenda mendengar keterangan dari ahli dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian untuk kuasa pemohon, Bapak Hendrius, pihak terkait dan kuasa presiden, saya ucapkan terima kasih telah hadir. Dengan begitu, saya ucapkan sidang secara ditutup. Jadi saya meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Jadi saya memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Sidang lanjutan perkara nomor 112 tahun 2022 hari ini dengan agenda mendengar keterangan ahli dari DPRD Ibu Anissa Rahmawati SHM. Kemudian untuk para pemohon DPR dan juga pihak terkait, apakah hadir semuanya? Terima kasih. Kalau begitu saya persilakan Ibu Nadia dapat memandu Ibu Anissa Rahmawati untuk diambil sumpah terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia Ketua. Untuk ahli dari DPR, Ibu Anissa Rahmawati SHM, ikuti lapor yang saya tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih, silakan kembali ke tempat dan saya kembalikan waktunya kepada yang mulia Ketua. Ya,
baik, terima kasih Ibu Nadia. Saya persilakan Ibu Anissa dapat memberikan keterangan yang wajib ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai termohon dan juga pihak pemohon serta kuasa pemohon. Perkenankan saya memberikan keterangan keahlian sebagaimana dimintakan oleh pihak termohon perihal pengujian materi pasal 29E dan pasal 34 Undang-Undang KPK perubahan kedua tidak dapat dilepaskan dari 3 nilai dasar, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam kaitan asal persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, kepastian hukum yang adil sangat menentukan keberlakuan norma yang mengatur tentang batas usia dalam pengisian jabatan pimpinan KPK. Konstitusi tidak menentukan perihal persyaratan usia minimum dan masa jabatan guna pengisian jabatan tertentu dalam pemerintahan inkes pimpinan KPK. Oleh sebab konstitusi tidak mengaturnya, maka kewenangan itu diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya lebih lanjut. Pengaturan persyaratan batas usia yang notabene berbeda-beda, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, kemudian ditetapkan pada subjek yang sama, inkes pemohon adalah suatu bentuk kesalahan. Dengan demikian, menurut ahli, norma tersebut tidak valid dan sekaligus tidak memiliki legitimasi. Bahwa memang benar ada ungkapan keadilan juga adalah suatu kesamaan hak. Namun pada sisi yang lain harus dipahami bahwa keadilan juga berarti tidak kesamaan hak. Mengacu pada teori keadilan Aristoteles yang berdasar pada ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang diperlakukan secara sama. Dalam kaitan dengan persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK perubahan kedua yang sejatinya menyentuh kepentingan pemohon guna mencalonkan kembali pada periode berikutnya, tidak dapat dikatakan sebagai wujud keadilan dalam artian kesamaan hak. Bagaimana mungkin mewujudkan keadilan jika terjadi pelanggaran terhadap kepastian hukum? Tidak dapat dipungkiri dalam hukum pengecualian sebagaimana ada tiada hukum tanpa pengecualian. Pada prinsipnya, pengaturan pengecualian dalam hukum dapat dibenarkan sepanjang pengecualian tersebut berdasarkan maslahat dan kemanfaatan. Namun apabila mengandung kerugian, maka harus dicegah. Perihal pengecualian dalam kaitannya dengan batas usia dapat ditemui dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada pasal 87 huruf B. Dengan adanya pengecualian tersebut terhadap hakim konstitusi yang sedang menjabat, dianggap telah memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 huruf D, yakni berusia paling rendah 55 tahun. Yang menjadi penentu aturan ini adil atau tidak adalah kesengajaan. Tidak dapat dipungkiri apabila ada suatu aturan hukum dapat diterapkan secara berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian, kebijaksanaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya, menunjuk pada kemanfaatan umum sebagaimana terdapat dalam konstitusi. Lebih lanjut, adanya perubahan persyaratan yang merugikan hak atau kewenangan pemohon menurut ahli harus dikoreksi yang mulia. Dalam perkara awal, koreksi dapat dilakukan dengan mengembalikan persyaratan batas usia minimal pada ketentuan yang mengatur sebelumnya. Petitum pemohon yang memintakan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, menurut ahli dapat dimengerti yang mulia. Demikian itu dimaksudkan guna mengoreksi atas kerugian hak atau kewenangan konstitusional pemohon. Demikian keterangan yang dapat disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Kehormat saya Anissa Rahmawati selaku ahli dari DPR. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anissa. Dari DPR, apakah ada yang mau diklarifikasi? Terima kasih. Dari kuasa hukum pemohon? Ia satu poin saja yang mulia, izin menanyakan kepada ahli. Apakah dengan mengatur kesetaraan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun sama seperti lembaga dan komisi negara yang lainnya akan melanggar kewenangan bentuk undang-undang? Terima kasih. Terima kasih. Dari kuasa presiden? Dari kuasa presiden cukup ya. Oke, baik, terima kasih kuasa presiden. Dari meja hakim dulu ya. Saya persilakan terlebih dahulu untuk Profesor Bintang menyampaikan. Terima kasih yang mulia. Ini ahli DPR, tapi beda dengan keterangan yang diberikan DPR. Pertanyaan saya begini Bu Anissa, maka perubahan usia dalam undang-undang KPK tadi disebut dengan usia dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi dalam konteks arti penting, kenapa peralihan dalam rezim hukum perundang-undangan? Mengapa itu ditanyakan Bu Anissa? Terkait dengan undang KPK tidak ada ketentuan yang mengatur proses seleksi. Kami mohon penjelasannya komprehensif tentang dua norma undang-undang MH dalam pasal 87B untuk proses transisi tercakup dalam transitional clause, ya, tapi di undang-undang KPK tidak ada transitional clause. Seperti itu, bagaimana menjelaskan dalam konteks hukum perundang-undangan? Terima kasih yang mulia. Terima kasih Profesor Bintang. Kemudian saya persilakan Bu Dr. Nova. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi begini, apa sesungguhnya yang dimaksud oleh ahli dari DPR? Tadi mengenai dapat dimengerti itu maksudnya adalah sesuatu yang inkonstitusional
Ya, terima kasih Dr. Nova. Silakan Bu Alia dulu. Baik, terima kasih yang mulia. Kebetulan kami hakim diberi keterangan tambahan dari pihak terkait KPK mengenai masa jabatan dari semacam KPK di negara lain. Kalau dilihat di sini ada 7 tahun misalnya Filipina, kemudian 3 tahun Korea Selatan dan Kosovo 5 tahun. Tapi di dalam undang-undang KPK kita sekarang ini mengakibatkan ada salah satu dari pimpinan KPK yang tidak bisa melanjutkan jabatannya karena adanya persyaratan usia itu. Kemudian dalam uraian keadilan tadi, yaitu dari John Rawls yang diangkat oleh ahli, itu bagaimana pandangan ahli terkait hal ini? Itu saja. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih Bu Alia. Saya silakan Bu Anissa menanggapi. Baik, terima kasih yang mulia. Pihak terkait dari pihak pemohon yang tentang kewenangan keterkaitan manusia. Pada prinsipnya sesuai dengan politik hukum yang kita anut, pembentukan undang-undang KPK tentu dimaksudkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Memang ada politik hukum yang bersifat tetap, tetapi untuk menentukan pemberlakuan suatu norma peraturan perundang-undangan tentunya ada asas yang harus dipenuhi. Tidak boleh suatu norma dalam undang-undang mencederai aksara yang kita anut, yakni kepastian hukum yang adil. Karena ini demikian penting untuk mewujudkan kedaulatan hukum. Oleh karena itu, di sini menurut ahli yang mulia ada ketimpangan dalam pertimbangan batas usia sebagai calon pimpinan KPK. Kemudian dari Hakim Konstitusi Prof. Bintang, ya posisi saya dimintakan sebagai ahli teori hukum. Saya melakukan kajian secara yuridis, teoritis, dan filosofis, dan itu merupakan kompetensi saya. Ketentuan pasal AKUO tentang pertambahan batas usia itu tetap diberlakukan, tetapi ada suatu pengecualian. Bagi pimpinan KPK yang saat ini sedang menjabat, itu dianggap sama. Berarti di sini ada pengecualian bahwa sebagaimana yang saya sampaikan tadi, hukum membutuhkan pengecualian, tiada hukum tanpa pengecualian. Dengan demikian, kepentingan saya sebagai ahli, poin pentingnya adalah menyampaikan suatu tawaran, suatu model penyelesaian menuju kepada perwakilan aktual yang berdasar pada asas kepastian hukum yang adil. Kemudian, hal yang sama disampaikan oleh Dr. Nova, ya, dapat ahli bertegas bahwa norma pasal yang dimaksudkan bertentangan dengan konstitusi karena tidak selaras dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan dari Ibu Alia, ya, dalam kaitannya dengan ini saya tetap pada pendirian saya bahwa ada ketidakharmonisan, ada pertentangan, ada penyimpangan dalam pembentukan Undang-Undang KPK perubahan kedua. Walaupun memang ada perbedaan antara Undang-Undang KPK dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagaimana tadi disinggung oleh Prof. Bintang, postulatnya bahwa aturan hukum yang lebih rendah harus menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi. Ketika itu bertentangan, maka itu adalah inkonstitusional. Kemudian asas hukum mengatakan harus ada pengecualian. Nah, pengecualian di sini menuju pada suatu kondisi. Apakah kondisi itu merupakan suatu hal yang disengaja atau bukan? Ketika disengaja, itu menjadi suatu hal yang bermasalah oleh hukum yang mulia. Maka di sini sebagai yang kami katakan tadi, kesengajaan itu merujuk pada perbuatan yang salah. Seharusnya diberikan pula suatu pengecualian terkait posisi yang sama. Karena kita tidak mengetahui selama pembentuk undang-undang. Demikian yang mulia, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anissa. Bisa duduk, saya persilakan. Dari Bu Raditya, tolong nanti disampaikan secara lisan ya. Izin yang mulia. Jadi DPR akan segera menyampaikan bagian usaha yang membahas tentang peralihan dan mengenai usia itu. Terima kasih. Baik, dari kuasa Presiden, apakah mengajukan ahli atau saksi? Dari Bapak Presiden dan memberikan ahli yang mulia. Ya, terima kasih. Kalau begitu, ini sidang terakhir. Selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan yang akan diserahkan paling lambat tanggal 28 April hari Jumat pukul 11 pagi. Dengan begitu, sidang selesai dan ditutup. Tadi saya meninggalkan mas, jadi mohon berdiri. Tadi saya memasuki ruang sidang. Jadi dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda persidangan pagi ini adalah pengucapan ketetapan serta putusan nomor 112 garis PU Garis 20 garis miring 2022. Semua pihak apakah hadir? Putusan nomor 112 garis PU garis datar 20 garis miring 2022 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1 yang mengadili perkara konstitusi tingkat pertama setelah terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diajukan oleh Dr. Nurul Gufron SHM sebagai pemohon. 2. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca keterangan DPR, membaca dan mendengar keterangan Presiden, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait KPK, membaca dan mendengar keterangan ahli dari pemohon dan pihak terkait KPK, memeriksa bukti-bukti pemohon, membaca kesimpulan pemohon serta pihak terkait KPK, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah 1, 2 dianggap dibacakan.
menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Jadi akan dibacakan. 8. Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang bukti tanda bukti ke-1 sampai dengan bukti ke-9. Selain itu, pemohon juga mengajukan satu orang ahli bernama Dr. Yandrianus Spasi MH yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Maret dan 3 April 2023. 9. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2023 serta keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, DPR juga mengajukan satu orang ahli bernama Anissa Ramawati SHMH yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 April 2023. 10. Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2023. 11. Menimbang bahwa pihak terkait Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2023 serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2023. 12. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan pemohon akuo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan pemohon berkaitan dengan ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengajuan undang-undang Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 sehingga terhadap norma akuo dapat dimohonkan kembali. Adapun permohonan bahwa terhadap permohonan pengujian pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang pernah diajukan pengujian sebelumnya dan telah diputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PU-9/2011 dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juli tahun 2011. Dasar pengujian yang digunakan adalah pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan penafsiran pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang masa jabatan pimpinan KPK yang terpilih. Sedangkan terhadap permohonan akuo, pengujian pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menggunakan batu uji pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan perbedaan masa jabatan pimpinan KPK dengan 12 lembaga non-kementerian independen lainnya menimbulkan masalah hukum tentang status, kedudukan, dan derajat lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas KPK dalam penegakan hukum. Menimbang bahwa pasal 29 huruf E Undang-Undang 19 tahun 2019 menetapkan batas usia dan pasal 34 Undang-Undang 30 tahun 2002 mengatur masa jabatan pimpinan KPK. Sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Mahkamah menyampaikan bahwa KPK dibentuk sesuai amanat pasal 43 Undang-Undang 31 1919 sebagai respon atas tingginya korupsi di Indonesia. Undang-Undang 30 tahun 2002 menjadi dasar hukum KPK dengan tujuan mendukung kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi secara efektif. Perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002 bertujuan memperbarui hukum agar pemberantasan korupsi berjalan lebih efisien, mencegah dan mengurangi kerugian negara akibat korupsi. Menurut Mahkamah, proses seleksi pimpinan KPK mencakup dua syarat utama bagi calon, yaitu syarat formal yaitu administrasi dan substansial yaitu pendidikan dan pengalaman kerja. Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang 19 tahun 2019, calon pimpinan harus memenuhi kualifikasi pendidikan, keahlian, serta pengalaman minimal 15 tahun di bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan termasuk batasan usia. Mahkamah menegaskan bahwa syarat pendidikan, keahlian, dan pengalaman lebih esensial dibanding usia, terutama bagi calon yang pernah memimpin KPK, karena pengalamannya akan menguntungkan lembaga dalam pencapaian target kinerja. Menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas pasal 34 Undang-Undang KPK, Mahkamah berpendapat sebagai berikut, bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi pernah memutus terkait masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana pasal 34 Undang-Undang KPK dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-9/2011 menyatakan inkonstitusional bersyarat sebagai berikut. Amar putusan mengadili dan seterusnya dapat dibacakan. Berdasarkan amar putusan akuo, Mahkamah menyatakan bahwa pasal 34 Undang-Undang KPK dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
harus dijamin independensinya tanpa pengaruh dari kekuasaan manapun. Oleh karena itu, sebagai upaya menjaga keadilan terhadap KPK, masa jabatan pimpinan yang diatur dalam pasal 34 Undang-Undang 30 garis miring 2002 perlu diperhatikan. Sistem perekrutan pimpinan KPK setiap 4 tahun dinilai memberi kesempatan presiden dan DPR menilai KPK 2 kali dalam satu periode jabatan yang dapat mengancam independensi dan menimbulkan konflik kepentingan bagi pimpinan yang mencalonkan kembali. Ketidakseragaman masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain telah menciptakan ketidakadilan bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma pasal 29 huruf B Undang-Undang 19 garis miring 2019 dan pasal 34 Undang-Undang 30 garis miring 2002 jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan diskriminasi sebagaimana penilaian pemohon adalah beralasan menurut hukum seluruh. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansi. Konklusi. Berdasarkan penilaian serta yang sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. Yang kedua, pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Yang ketiga, pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Yang ketiga, menyatakan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang semua berbunyi pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya sekali masa jabatan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Yang keempat, memerintahkan penguatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda atau concurring opinion serta pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akuo terdapat alasan berbeda dari Hakim Konstitusi Bintang Narika Citramati terhadap pengujian norma pasal 29 huruf E Undang-Undang 19 garis miring 2019 dan terdapat pendapat berbeda dari 4 Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Alia Audia Zahra, Widya Dwi Novarianti, Bintang Narika Citramati serta Osmar Fawaz Hasrianda khusus terhadap pengujian norma pasal 34 Undang-Undang 30 garis miring 2002 sebagai berikut. Dipersilakan untuk alasan berbeda. Terima kasih Yang Mulia. Saya Hakim Konstitusi Bintang Narika Citramati memiliki alasan berbeda sebagai berikut. Bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, Mahkamah telah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas terkait dengan persyaratan usia minimum dan maksimum bagi seseorang yang hendak mendaftar sebagai calon pejabat publik ataupun bagi mereka yang sedang menduduki jabatan publik. Bahwa dalam permohonan, pemohon juga membandingkan ketentuan mengenai perubahan persyaratan usia minimum untuk menjadi hakim konstitusi dari 47 tahun menjadi 55 tahun di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK dari 40 tahun menjadi 50 tahun sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap dalil atau argumentasi perbandingan tersebut. Pemohon tidak dapat membandingkan antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebab di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terdapat ketentuan peralihan yang telah mengatur bagaimana keberlanjutan masa jabatan hakim konstitusi yang sedang menjabat apabila tidak memenuhi persyaratan usia minimum sebagai hakim konstitusi berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hasil perubahan. Sedangkan persyaratan mengenai perubahan usia yang terdapat bagi pimpinan KPK yang sedang menjabat nyatanya tidak diatur dalam ketentuan peralihannya. Saya melihat kecenderungan dari pembentuk undang-undang yang seringkali mengubah persyaratan usia minimum atau maksimum bagi pejabat publik yang telah diatur di dalam undang-undang tanpa memiliki landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat dan jelas. Hal ini mengakibatkan potensial terjadinya ketidakpastian hukum bagi pejabat publik yang
Menimbang, meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, merupakan lembaga independen yang dianggap penting secara konstitusional untuk memberantas korupsi. Menimbang bahwa KPK meskipun dianggap penting secara konstitusional, KPK berperan sebagai lembaga negara bantu yang mendukung fungsi lembaga negara utama. Menimbang bahwa penataan lembaga negara bersifat dinamis dan memerlukan evaluasi relevansi lembaga negara dan masyarakat penataan itu karena lembaga-lembaga tersebut bergerak aktif dan mengawasi KPK sesuai dengan kompleksitas masalah negara. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, kami berpendapat petitum pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk memaknai pasal 34 Undang-Undang 30/2002 menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga seharusnya Mahkamah menolak permohonan pemohon aku. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 7 hakim konstitusi yaitu Muhammad Ali sebagai ketua merangkap anggota, Bita Malika Citramawati, Osman Fawaz Hasriansyah, Alia Audiazara sebagai masing-masing anggota hari Senin tanggal 8 bulan Mei 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum dan pada hari Kamis 25 Mei 2023 selesai diucapkan pada 12.23 waktu Indonesia Barat oleh 7 hakim konstitusi tersebut di atas dan dibantu oleh Tasya Ruli sebagai paling terpidana serta dihadiri pemohon dan atau kuasanya DPR atau yang mewakili presiden atau yang mewakili ketua pihak atau mewakili. Demikian putusan dan ketetapan nomor 112/PU/2020/2022 telah diucapkan. Saya nyatakan sidang saya dan ditutup. Sidang selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Para hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang.